Pada tahun 2017, dibentuk pengaturan tentang buku melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2017 tentang sistem perbukuan. Sejak diundangkannya, masih terdapat beberapa permasalahan, antara lain budaya literasi yang belum kuat, kurang tersedianya buku bermutu, belum terdapat standar kompetensi dan akreditasi untuk seluruh pelaku perbukuan, penetapan harga eceran tertinggi buku yang tidak menarik bagi penerbit, dan pelanggaran hak cipta. Belum ditetapkannya seluruh peraturan pelaksana yang diamanatkan Undang-Undang Sistem Perbukuan, dan keterbatasan sumber daya pada lembaga perbukuan. Untuk itu, Badan Keahlian DPR RI melalui Pusat Perancangan Undang-Undang telah membentuk tim penyusun NA dan RUU Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2017. Badan Keahlian DPR RI melaksanakan kegiatan FGD di Unika Santo Paulus Ruteng pada Sabtu 10 Juni 2023. Kepala Badan Keahlian DPR RI, Dr. Inosensius Samsul, SH.M.Hum, kepada RM88 Network dan RadioManggarai.com menjelaskan alasan dan latar keterlibatan Unika Santo Paulus Ruteng sebagai bagian dari agenda penyusunan NA dan RUU Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2017. Ya, baik, terima kasih. Jadi pertama yang perlu saya sampaikan bahwa Unika ini salah satu yang baru bergabung dalam mitra Badan Keahlian DPR RI sebagai think tank di DPR yang membantu DPR dalam merumuskan kebijakan, terutama dalam pembuatan undang-undang, lalu pembahasan APBN dan juga fungsi pengawasan secara keseluruhan. Nah, kalau ditanya kenapa Unika dijadikan salah satu mitra, pertama saya harus sampaikan bahwa sebenarnya keterlibatan Unika secara individu akademik itu sudah beberapa kali dari kami mengundang beberapa dosen dari Unika ini yang menurut kami memiliki daya pemikiran cukup tajam dan berkualitas antara lain waktu kami menyusun undang-undang tentang kepariwisataan kebetulan juga di Manggarai ini sedang berkembang pariwisata, termasuk kemudian Labuan Bajo ditetapkan sebagai wisata premium. Saya yakin bahwa para dosen yang ada di Unika ini juga mereka mengikuti dinamika sosial yang ada di sekitar atau seliputan kepariwisataan ini. Tapi itu masih keterlibatan secara individu. Nah, menurut saya keterlibatan dari Unika ini akan lebih intensif lagi ke depan, lebih kuat lagi apabila didasari pada adanya suatu kerjasama memorandum of understanding lalu melalui kesepakatan kerjasama, dan berharap bahwa Unika akan masuk dalam link ke networking universitas-universitas yang selama ini membackup DPR dalam menyusun kebijakan. Nah, jadi itu saya kira dasarnya. Lalu pertanyaan berikutnya, kenapa kerjasama dengan perguruan tinggi ini penting? Ini sebenarnya bagian dari upaya kita untuk mengembangkan apa yang disebut dengan evidence based policy making. Dan itu artinya apa? DPR mereka kan bukan orang paham mendalam. Mungkin anggota itu pahamnya mereka sangat secara umum melebar banyak, tetapi kurang mendalam apalagi harus bicara soal teori dan itu masuk di akal karena memang mereka juga dipilih bukan karena karena ahli tertentu. Nah, oleh karena itu mereka harus dibantu dengan pakar-pakar yang paham tentang isu-isu tertentu, misalnya masalah perbukuan. Nah, yang bisa menjelaskan itu dari kalangan akademik karena memang yang tadi yang disampaikan oleh Romo John Lord bahwa memang buku ini menjadi jendela ilmu pengetahuan yang selalu menyatu dengan perguruan tinggi, dan ini saatnya
saatnya Santo Paulus Undika Santo Paulus bisa memberikan masukan bagaimana kita mengembangkan sistem perbukuan yang baik ke depan. Iya. Jadi tingkat kebiasaan kita untuk membaca itu rendah sekali. Apalagi dengan adanya medsos sekarang kan orang mau gampang saja. Nah sekarang kita lihat misalnya kalau kita naik kereta api atau di pesawat, ya kita bisa lihat orang-orang yang baca buku itu mungkin itu sekarang semakin berkurang ya. Karena orang sudah capek dengan membaca medsos. Nah ini persoalan besar ke depan, sehingga undang-undang ini ke depan ya diharapkan satu ya mendorong orang untuk menulis ya, lalu kemudian menulis yang bisa mencerdaskan bangsa ya, lalu kemudian di samping itu adalah tanggung jawab dari pemerintah atau negara untuk mendistribusikannya, modelnya seperti apa ya. Nah sehingga misalnya bisa secara digital ya, digital books itu dimungkinkan ya, tetapi tetap juga menjaga hak-hak dari para penulisnya, sehingga orang merasa tetap semangat dan tidak frustrasi ya, untuk menulis buku ya. Ada penghargaan kepada mereka. Misalnya soal plagiarisme harus diperketat ya. Sekarang kan orang copy paste dari ini. Nah hukum kita bagaimana? Itu harus diperkuat. Jadi jangan sampai buku-buku yang sudah ditulis secara capek terus dengan mudah orang ngambil untuk kemudian dijadikan isi buku orang lain, itu jadi persoalan besar. Oke, Kakek masih ada titip satu pertanyaan. Ini kan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2017 soal tentang perbukaan ini. Tadi ada salah satu seperti yang disentil sama salah satu narasumber dalam wajah perbukaan kita sekarang ini kan banyak juga yang memang bermasalah. Mungkin secara mutu juga, secara isinya juga belum terlalu memadai juga. Pertanyaan kita adalah apakah di undang-undang yang baru nanti yang sedang digodok di DPR ini mengatur juga soal isi dari buku-buku itu? Iya, tentunya nanti akan ada klasifikasi ya, buku-buku untuk hiburan, buku-buku untuk ilmu pengetahuan, buku-buku untuk sektor di bidang keagamaan dan macam-macam seperti itu. Jadi dan itu harus dipertegas ya. Ini juga penting untuk menata cara berpikir. Ya. Sekarang tahu ini buku ini diksi apa fiksi, buku ilmiah itu harus jelas ya. Karena apa? Karena kita dalam beberapa kasus itu antara diksi dan ilmiah itu tidak jelas. Nah, ke depan harus dipertegas. Jadi sensor pembinaan terhadap terhadap penulis buku pun harus ditata ya. Harus jelas ini masuk dalam kategori-kategori seperti apa. Termasuk pengawasan yang sangat ketat sebelum buku itu diedarkan. Perlu, kan setiap buku itu kan ada editornya, terus ada. Jadi ini juga membuka pekerjaan juga ke depan supaya ketika orang menerbitkan buku jangan asal-asalan saja ya. Jangan sampai seperti masalah beberapa tahun lalu yang tiba-tiba dalamnya ada muatan, ada gambar tiba-tiba nyelonong gambar yang aneh, itu kan berbahaya sekali ya. Dan itu harus misalnya begini, ada untuk buku-buku tertentu yang perlu dikontrol dengan ini ya. Misalnya untuk pelajaran di SD, pelajaran di SMP, SMA itu harus direview betul ya. Nah, sedangkan kalau buku-buku yang untuk fiksi ya silakan aja berkhayal seperti apa gitu selaku-lakunya ya. Harus kemudian untuk yang ilmiah itu harus dijaga ya, untuk pengembangan ilmu pengetahuan yang bisa di-quote ya di dalam karya-karya ilmiah orang lain.